Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, generasi muda adalah generasi penerus cita-cita bangsa, penentu baik buruknya suatu negara dan aset bangsa yang harus dijaga. Akan tetapi fakta di lapangan sangat memprihatinkan, di mana para generasi muda kehilangan pegangan dan jauh dari Al-Quran, berakhlak kurang baik, bahkan lalai menjalankan perintah Sang Khalik. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana membangun karakter generasi muda yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia di era globalisasi? Yang pertama, tanamkan dan pahamkan kepada generasi muda pentingnya keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirnya keimanan adalah hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas atau amalan yang dilakukan. Ketika kita menghadirkan keimanan, apapun yang kita lakukan akan terasa ringan. Yang kedua, kenalkan dan pahamkan keutamaan Al-Quran dan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan Al-Quran sangatlah banyak. Salah satunya Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu, an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik dari kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sifat ini adalah sifat-sifat orang mukmin yang mengikuti dan meneladani Rasulullah. Berarti mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Yang ketiga, kenalkan pentingnya berakhlak mulia dan pahamkan kepada generasi muda. Akhlak atau adab memiliki kedudukan yang lebih utama daripada ilmu. Orang yang beradab atau berakhlak akan selamat karena akhlaknya. Akan tetapi orang yang berilmu, jika tidak berakhlak atau beradab, dia akan celaka. Oleh karena itu, akhlak yang mulia adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Salah satunya sifat kejujuran yang harus kita miliki. Kita sempat dipiralkan dan mendengar cerita seorang security yang menemukan uang 500 juta di sebuah stasiun kereta api. Kemudian uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Dan sang security pun mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai pihak. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Lalu, siapa yang patut kita jadikan contoh dan suri tauladan dalam berakhlak mulia? Tiada lain dan tiada bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia dan diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna ma'bu'ithu liutamimma sholihal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8952. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian ceritakan kisah para anbiya kepada generasi muda yang berhubungan dengan akhlak, sehingga generasi muda tahu betapa dahsyatnya dan luar biasanya ketika kita bisa berakhlak mulia. Kita semua setuju bahwa perkembangan zaman merubah segalanya, terutama generasi muda. Di satu sisi, perkembangan zaman dengan segala kecanggihannya membawa kemudahan, namun di sisi lain membawa keburukan. Generasi muda seharusnya bukan hanya sekedar mengikuti arus zaman, namun mampu bersaing melawan zaman. Jangan jadi generasi yang lemah dan dapat diperdaya dengan mudah oleh zaman. Kita harus menjadi generasi yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, cinta Al-Quran, dan berilmu. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur maqala wa la tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.